Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa nama ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Mohon disimak penjelasan saya berikut ini ya. Jangan lupa semua yang kita pelajari hari ini wajib ditulis di buku catatan masing-masing. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada Ali At-Tabari atau nama lengkapnya adalah Ali bin Sahal Robban At-Tabar. Pada awalnya, seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Kemudian ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Ali At-Tabari ini tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, dia juga ahli dalam bidang ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Di antara karya-karya dari Ali At-Tabari, di antaranya yang pertama ada Firdaus Al-Hikmah. Firdaus Al-Hikmah ini adalah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Yang kedua yaitu ada Din Ad-Daulah. Ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Kemudian ketiga ada Hifzus Sihah. Ini adalah buku yang menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan. Ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah yang kedua adalah Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Kemudian apa saja sih karya-karyanya? Karya-karyanya yang pertama adalah Al-Hawi, yaitu buku tentang ilmu kedokteran. Kemudian ada Al-Judari wal Hasbah. Ini adalah buku yang membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul. Masih banyak lagi karya-karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. Di antaranya adalah yang pertama ada smallpox. Smallpox ini adalah nama lain dari penyakit cacar. Kemudian yang kedua ada air raksa. Kemudian yang ketiga ada diagnosa hipertensi atau yang lebih dikenal dengan darah tinggi. Ilmuwan bidang kedokteran yang ketiga yaitu Ibnu Sina atau di barat dia biasa dipanggil dengan Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Alim Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina.
Kemudian karya-karyanya yang terkenal adalah yang pertama ada Al-Qanun fit Tibb, yaitu tentang dasar-dasar ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua ada Asy-Syifa. Asy-Syifa itu adalah buku yang berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ilmuwan filsafat Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Nah, untuk karyanya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fi. Itu adalah sebuah buku pengantar lengkap logika. Ilmuwan bidang filsafat Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang kedua yaitu Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian karya-karya dari Al-Ghazali adalah yang pertama Tahafutut Falasifah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Kedua ada Ihya Ulumuddin, itu adalah kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa. Kemudian ulama filsafat Islam yang ketiga adalah Ibnu Maskawai. Memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Dia ini merupakan sosok ilmuwan muslim dalam bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karya-karya dari Ibnu Maskawai yang pertama adalah 1. Tahzibul Akhlak wa Tatirul A'raq, yaitu menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. 2. Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Yang ketiga, Jawi dan Khirot, yaitu kumpulan syair-syair mutiara bijak. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang ilmuwan kimia pada masa Daulah Abbasiyah. Di sini ada yang namanya Jabir bin Hayyan. Nah, Jabir bin Hayyan ini adalah nama lengkapnya Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Dia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Kemudian dia dikenal sebagai Bapak Kimia Muslim pertama. Nah, di dunia barat menyebutnya dengan nama Geber. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia seperti yang pertama ada Ar-Rahmah, buku cinta. Kedua, Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Dan yang ketiga adalah Al-Zibak Al-Sairki, yaitu air raksa timur. Selanjutnya ada ilmuwan astronomi pada masa Daulah Abbasiyah. Namanya adalah Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Dia ini hidup pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Al-Khawarizmi ini adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, dia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Dia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karyanya itu adalah Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu, kemudian pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.